Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Husnul Katimah, NIM 712405912609. Mahasiswi PPG bagi guru tertentu, tahap 1 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut video praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 2 Perlak kelas 1 dengan materi manfaat mempelajari sejarah dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat nasionalisme dalam diri kita semua, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh siswa-siswi harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Baik, Ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Apa kalian sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Coba kalian berdiri semua, Ibu mau lihat kerapian kalian dan kelas sudah rapi apa belum? Baik, silakan duduk. Sepertinya Ibu perhatikan kelas sudah sangat bersih, pakaian pun kalian sudah rapi, menunjukkan kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir ini? Happy Safira, Bu. Hah? Happy Safira. Happy Sapira, Ya, kenapa Bu. dia? Sakit, Bu. Sakit apa dia? Sakit perut katanya, Bu. Salah makan tadi malam. Oh ya, Ya, dia chat aku tadi. kita doakan dia cepat sembuh ya. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini. Apa ada yang semangat, sakit, sedih, mengantuk, dan lain-lain. Di depan Ibu sudah ditempel emot sebagai bentuk perasaan kalian. Nanti kalian satu persatu maju ke depan untuk memilih salah satu emot yang sesuai dengan perasaan kalian. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Maju. Nih. Coba pilih emotnya. Kok ngantuk kalian? Nah, Ibu akan melanjutkan. Apakah kalian pernah mendengar tentang sejarah dari nenek-nenek dan kakek kalian? Pernah. Pernah. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit cerita dari kakek atau nenek tentang zaman dulu, misalnya cerita tentang perjuangan zaman penjajahan, kehidupan masa kecil mereka.
atau perubahan lingkungan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu semua sebenarnya adalah bagian dari sejarah cerita nyata yang punya nilai, pelajaran, dan makna. Coba pikirkan, kalau kita nggak tahu masa lalu, bagaimana kita bisa memahami keadaan sekarang? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian ilmu sejarah. Ada yang tahu apa itu pengertian dari ilmu sejarah? Ya. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari atau membahas peristiwa atau kejadian di masa lalu dalam kehidupan manusia. Baik, benar sekali. Pengertian dari ilmu sejarah, sejarah adalah ilmu yang mempelajari atau membahas peristiwa kejadian di masa lalu dalam kehidupan manusia. Ada yang tahu mengapa kita belajar sejarah? Ya, Bu. Ya, Belajar sejarah itu penting buat kita supaya tahu gimana asal-usul negara kita dan perjuangan para pahlawan. Jadi kita nggak lupa jasa mereka dan bisa lebih cinta sama bangsa. Selain itu, sejarah ngajarin kita supaya nggak ngulang kesalahan yang sama di masa depan. Jadi belajar sejarah itu bukan cuma buat tahu masa lalu, tapi juga supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik. baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Di sini, mengapa kita belajar sejarah? Itu kan cuma cerita masa lalu. Tapi, coba bayangkan, tanpa belajar sejarah, kita tidak tahu bagaimana Indonesia bisa merdeka. Siapa tokoh-tokoh hebat di balik perjuangan itu, dan bagaimana kesalahan masa lalu bisa dicegah agar tidak terulang. Inilah yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai manfaat mempelajari ilmu sejarah. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat mempelajari sejarah, memberikan contoh manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa penilaian, yaitu yang pertama, asesmen formatif awal, penilaian di awal termasuk penilaian sikap. 2. Asesmen formatif, penilaian diskusi dan presentasi kelompok. 3. Asesmen sumatif, penilaian akhir dan post-test. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan melakukan pretest menggunakan kuisis. Sudah Ibu kirim ke link di grup, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan. Udah mulai kayak jadi yang betul. Abang dah. Aku Oma, tadi dulu. Baik anak-anak, minggu lalu Ibu sudah bagikan kelompok secara heterogen dan hari ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Yang ini kelompok 1, kelompok 2. Coba kalian perhatikan ke depan, Ibu akan memaparkan materi sedikit. Manfaat belajar sejarah. Manfaat belajar sejarah ada 2. Yang pertama, guna intrinsik, dan yang kedua guna ekstrinsik. Kegunaan sejarah secara intrinsik adalah kajian sejarah yang berfokus pada sejarah itu sendiri sebagai ilmu. Artinya, sejarah dipelajari karena nilai keilmuannya, sedangkan kegunaan sejarah secara ekstrinsik adalah kajian sejarah yang melihat kegunaan atau penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, ini ada video. Tolong kalian tonton. Kalian manusia berkunjung ke 4 tahun lalu sebuah negara kepulauan Indonesia dikenal seisi. Bisa saja banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari
Jadi kenapa ada yang kata sebelum ada yang kenalan sampai harus ada itu belajar sama orang asing silakan susah. Semua catatan itu berkembang dari ilmu yang ada berarti kita tidak masalah. Dan kita terhubung. Berdasarkan dari video tadi, apakah ada yang timbul pertanyaan? Ada? Ada yang timbul pertanyaan? Baik. Ada kelompok 3 yang bertanya, apa contoh dengan sejarah digagal di dunia kerja atau industri? Baik, ada yang lain? Terima kasih. Yang lain? Kalau saya nggak mau kerja di bidang sejarah, buat apa saya belajar di sejarah? Baik. Pertanyaan ini tidak Ibu jawab sekarang, nanti akan kita jawab sama-sama di akhir presentasi. Ini ada LKPD, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Di sini ada LKPD 3 kasus. Ibu bagi dulu ya. Ini kelompok berapa? Ya. Ada 3 kasus. Di kasus yang pertama judulnya wabah tipus di Cirebon pada masa Hindia Belanda. Di kasus kedua kepada kelompok 2 gambaran distribusi kejadian kecelakaan lalu lintas. Di kelompok 3, nah, kalian diskusikan manfaat dari kasus tersebut bersama teman-teman di kelompok. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Setelah itu kalian presentasi, silakan mencari dari referensi, boleh dari bahan ajar dan dari referensi secara online. Nah, kalian kerjakan. Bisa. Kayak kemarin ya. Gimana? Ada yang mau tanya? Kalian kerjakan ya. Sudah selesai? Masih semangat kalian? Masih, Bu. Semangat lah. Gimana, udah selesai? Hampir, Bu. Masih dikit ya? Kayaknya jangan banyak bicara kamu. Ini waktunya 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Tidak selesai? Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah selesai? Udah, Bu. Bagaimana? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk merelaksasi badan dan pikiran kita, maka sebelum presentasi mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Masih semangat kalian hari ini? Masih. Alhamdulillah. Sekarang kita presentasi, Ibu kasih waktu selama 15 menit.
Coba kelompok 1. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Fathul Rahmi, di sebelah kanan saya bernama Nur Fadilah, sebelah kiri saya bernama saya Nisa Lumera. Saya Muhammad Usdi. Baik, yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Wabah tifus di Cirebon pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1911 hingga 1940 telah terjadi wabah penyakit tifus di Cirebon. Beberapa kajian dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Hindia Belanda untuk menemukan penyebab dari wabah. Hasil penelitian dari Dr. Grijin menyatakan wabah tifus terjadi karena faktor lingkungan yang tidak higienis sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Air bersih yang bersumber dari Gunung Ciremai telah tercemar akibat pembangunan. Wabah semakin meluas juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin banyak serta terbatasnya akses penduduk pribumi untuk mendapatkan air bersih dan pelayanan kesehatan. Beberapa catatan tentang ketidakadilan terjadi terkait penanganan wabah, di antaranya akses yang terbatas bagi penduduk pribumi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda mengabaikan kesejahteraan penduduk demi menguntungkan perusahaan asing Eropa kala itu. Baiklah, ini kasus yang sudah dibicarakan oleh teman saya. Dari kasus ini sudah menganalisis manfaat apa yang kalian dapatkan. Kami sudah mencari berbagai referensi baik buku maupun media. Baiklah, hasil diskusi kami akan dipresentasikan oleh teman saya. Manfaat yang kami dapatkan dari kisah wabah tifus di Cirebon adalah: 1. Pentingnya hidup bersih dan sehat. Dari kasus tersebut, saya belajar bahwa lingkungan yang tidak higienis dapat memicu wabah penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan dan akses air bersih sangat penting untuk mencegah penyakit. 2. Pentingnya keadilan sosial dalam layanan kesehatan. Saya menyadari bahwa pada masa Hindia Belanda, penduduk pribumi mengalami kesulitan dan mengakses layanan kesehatan dan air bersih. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang merugikan masyarakat lokal. 3. Sejarah dapat membantu memahami ketimpangan yang masih terjadi sekarang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebijakan pemerintah yang tidak adil dapat menimbulkan penderitaan rakyat. Hal ini masih relevan hari ini, dan kita perlu memperjuangkan hak yang sama dalam kesehatan untuk semua warga. 4. Pentingnya respon cepat dan tepat dari pemerintah dalam menghadapi wabah. Pemerintah harus tanggap terhadap krisis kesehatan dan tidak mengabaikan kelompok rentan. Jadi ini hasil dari diskusi kami. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Berdasarkan dari kasus wabah virus di Cirebon masa Hindia Belanda, kami sudah menyimak manfaat dari kasus tersebut. Yang ingin saya tanyakan terhadap kasus tersebut, kira-kira apa manfaat sejarah ini, termasuk koinsidensi atau insidensi kebablasan. Baik, beri kami waktu untuk berdiskusi. Jadi akan dijawab oleh teman saya.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kasus ini termaksud ke dalam manfaat sejarah secara ekstrinsik karena memberi pelajaran praktis dan relevan yang bisa digunakan untuk memperbaiki sistem dan kebijakan di masa kini. Namun juga mengandung manfaat secara intrinsik. Kita jadi lebih sadar akan nilai keadilan, pentingnya kesetaraan layanan kesehatan dan empati terhadap penderitaan masyarakat dulu dan mengajarkan nilai moral dan kemanusiaan dalam diri kita. Gimana? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah presentasi ke depan. Semoga bermanfaat ilmunya. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan saya sendiri Alanis Kumaira dan di sebelah saya Zahrat Alfia, Miftahul Jannah, Vina Tunaya, Intan Rizkia. Baik, saya akan membacakan kasus dari kelompok kami yang berjudul Berlayar di Tengah Badai, Cuaca di Selat Malaka dalam catatan meteorologi dan sastra pada tahun 1850 sampai 1885. Iya, bagus sekali presentasi kalian. Tadi kalian dapat mendeskripsikan manfaat mempelajari sejarah berdasarkan 3 kasus. Dan kalian juga dapat memberikan contoh-contoh manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang apakah ada pertanyaan atau siapa yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Ada? Ada yang menyimpulkan kesimpulan dari materi-materi kita hari ini? Baik, silakan. Setelah mempelajari 3 kisah sejarah yang berbeda, saya menyimpulkan bahwa ilmu sejarah memiliki manfaat yang luas, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah membuat kita memahami nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan, menghargai perjuangan dan penderitaan orang-orang di masa lalu, menumbuhkan sikap kritis dan kesadaran sosial. Secara ekstrinsik, sejarah berguna untuk menganalisis masalah nyata dalam bidang kesehatan, transportasi, cuaca, hingga kebijakan publik. Mengambil pelajaran praktis untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Membantu pemerintah dan masyarakat merancang solusi dan kebijakan berdasarkan pengalaman masa lalu. Baik, terima kasih sudah menyimpulkan materi-materi kita hari ini. Bagus sekali jawabannya. Gimana? Ada yang lain yang menyimpulkan? Oke, silakan. Baik, saya akan menambahkan kesimpulan dari teman saya. Contohnya dari wabah tifus. Kita belajar pentingnya keadilan dalam layanan kesehatan. Dari data kecelakaan lalu lintas, kita belajar bagaimana data sejarah bisa digunakan untuk keselamatan berkendara. Dari laporan cuaca di Selat Malaka, kita sadar pentingnya dokumentasi sejarah untuk keselamatan pelayaran. Sekian dari kelompok kami. Baik, ada yang lain? Ada lagi? Sudah. Bagus sekali simpulan dari kalian tentang materi kita hari ini. Berarti kalian sudah paham materi kita hari ini.
Mari kita refleksi bersama pembelajaran kita hari ini. Ini ada beberapa refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Gimana? Ada yang tahu? Oke, silakan. Saya merasa senang dan kembali karena materi yang disampaikan tidak hanya tentang masalah yang juga membahas kejadian nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajarannya membuat saya berpikir dan berdiskusi secara aktif. Baik, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apakah kalian merasa pembelajaran hari ini bermakna atau bermanfaat? Apa saja manfaatnya? Ada yang tahu siapa? Oke. Ya, sangat bermanfaat. Saya jadi tahu bahwa sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga bisa digunakan untuk mengambil pelajaran hidup, membuat keputusan yang lebih baik di masa sekarang. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa hal yang paling kalian sukai pada proses pembelajaran materi hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan. Saya suka ketika kami menganalisis kasus-kasus nyata seperti wabah tifus, kecelakaan lalu lintas, dan cuaca di Selat Melaka. Diskusinya menarik, dan saya jadi bisa berpikir kritis serta menghubungkan materi dengan kehidupan sekarang. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, refleksi dari kalian tadi sangat bagus. Ibu akan menyimpulkan materi-materi kita hari ini. Ilmu sejarah memiliki manfaat yang luas, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah membantu kita. Baik anak-anak, ibu akan memberikan post-text kuisis secara online kepada kalian sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, linknya sudah ibu kirimkan ke grup kalian masing-masing. Kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Oke, kuisnya dimulai. Lambat. Baik, inilah nilai post-test kalian setelah kalian mempelajari materi hari ini. Yang paling banyak nilainya kepada si Rahmi, bagus sekali nilainya. Tepuk tangan. Yang kedua, Zaratun, juga baik nilainya. Dan yang ketiga, Nisa. Terima kasih kepada kalian sudah mengikuti post-test hari ini. Baik, Ibu akan memberi penghargaan kalian setelah kalian presentasi tadi. Ibu akan menilai siapa yang paling bagus. Mana yang bagus hari ini? Kelompok 3. Yang kedua, kelompok 1. Baik, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar materi kita, yaitu manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Itu kalian pelajari. Nanti pertemuan di minggu yang akan datang, Ibu akan diskusi lagi ya. Iya. Selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan.
dan kesalahan dari kata-kata ibu. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.